Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video pada bagian yang pertama, saya sekarang akan melanjutkan ke model likuidasi persekutuan yang kedua, yaitu installment method. Di installment method di sini akan ada dua. Yang pertama adalah safe payment, yang kedua adalah cash distribution plan. Di bagian kedua kali ini saya akan fokus pada safe payment di sini. Sebelum kita ke sana, kita akan lihat dulu mengenai installment liquidation. Tadi di video bagian 1 sudah saya sebutkan bahwa kalau installment liquidation itu bahwa konversi non cashnya itu akan dilakukan secara bertahap tergantung kemampuan untuk menjual non cash aset tadi. Semakin cepat penyelesaiannya. Dan dia biasanya akan dibayarkan cash yang tersedia itu setiap memenuhi batas cash tertentu. Kalau misalnya tidak ada batas cashnya, maka setiap ada cash akan dibagikan. Tapi kalau misalnya ada batas cash, misalnya perusahaan akan bagian cash setiap ada cash di atas 5.000, di batasnya 5.000. Pada saat dia mampu mengkonversikan non cash menjadi cash dan hasil cashnya itu di atas 5.000, maka sisa atau kelebihan dari 5.000 tersebut yang akan dibagikan kepada kreditor, kemudian kepada partner. Kalau sudah selesai semua, nanti baru diselesaikan. Yang 5.000 batasnya nanti akan dibagikan ke partner-partner yang lain. Oke. Pada installment liquidation, ya, ada dua asumsi yang perlu diperhatikan, bahwa kita akan selalu menghitung net capitalnya. Jadi nanti apabila ada advance to advance from, ya, atau loan to loan from ke partner, itu harus di-netkan dengan kapitalnya. Isinya seperti ini. Pada bukunya perusahaan ini aset, ini liability plus equity misalnya. Ini ada capital A, B, C, kemudian di A ada cash, ya, kemudian ada AR, kemudian ada advance fund to, ya. Kemudian di sini di bagian ekuitas ada advance fund from misalnya, atau loan to loan from, ya. Maka nanti misalnya di sini ada advance fund to A dan ada advance fund from from A. Advance fund to A-nya adalah 100, advance fund from A-nya adalah 150 dan capital A-nya adalah 300. Maka nanti net capital A-nya itu akan sebesar 300 ditambah 150 dikurangi dengan 100, akan ketemu 450 dikurangi 100, 350. Ini kita sebut dengan net capital. Yang kedua adalah semua partner itu insolvent. Ini hanya asumsi, ya. Asumsi kenapa? Karena nanti akan dipergunakan untuk menghitung berapa cash yang akan didistribusikan. Jadi setiap mau didistribusikan, apabila ada yang negatif, maka akan diselesaikan dulu menggunakan cash yang akan dibagikan ke partner tersebut, sehingga tidak ada lagi yang insolvent. Jadi tidak perlu lagi nanti membayar menggunakan personal asetnya, karena akan diselesaikan terlebih dahulu dengan cash yang tersedia di perusahaan. Safe payment, ya, ada asumsi umumnya tadi yang dua tadi, ya. Asumsi yang ketiga di sini misalnya sama, ya, bahwa ada loan to or from, nanti juga akan dinetkan. Kemudian remaining non cash asset will not provide any additional cash, ya. Artinya nanti setelah selesai sampai dengan akhir, ya, nanti tidak ada lagi tambahan cash. Kemudian di sini, ya, tadi insolvent, ini partner dengan debit balance itu aslinya dia tidak mampu untuk membayar pinjamannya atau insolvent. Jadi 3 di sini ini sama dengan 2 di sini tadi. Oke. Kemudian safe payment schedule disiapkan setiap waktu cash itu tersedia untuk didistribusikan. Artinya tadi saya sebutkan di awal tadi saya sebutkan bahwa di installment liquidation, apabila ada jumlah cash yang sudah siap didistribusikan, maka akan langsung dibagikan. Biasanya akan
dibatasi atau dibagikan itu per periode, misalnya periode bulanan, 3 bulanan, atau terserah dari perusahaan. Intinya dia akan secara periodik ya, itu akan dibagikan setiap ada cash mencukupi. Untuk memudahkan, kita akan lihat contoh di sini ya. Pada saat kita menggunakan save payment method, maka untuk membayar ke atau melakukan distribusi ke partner ya, selama proporsi capital itu belum sesuai dengan proporsi pembagian dari profit, maka kita akan selalu membuat save payment schedule. Jadi untuk yang save payment ya, save payment selama proporsi capital belum sesuai perjanjian ya, dengan perjanjian, maka pembagian cashnya menggunakan save payment schedule. Menggunakan save payment schedule. Oke, kita melanjutkan. Diketahui di sini ya, diketahui kemudian share income-nya adalah 442. Kalau kita lihat proporsi dari capital di sini ya, capital di sini ini belum 442. Oke, sehingga nanti waktu kita bagi cash-nya itu harus menggunakan save payment schedule. Nanti setelah sampai dengan proporsi yang ditetapkan 442, maka baru sisa cash yang ada kita akan bagi berdasarkan proporsi 442 di sini. Oke, misalnya di sini adalah kita akan bagi periode pertama, periode kedua, periode 3, dan seterusnya. Kita harus pertama kali kita bikin tadi liquidation schedule. Nah, di sini saya akan bagi. Oke. Ada cash, ada account receivable, ada inventory, ada equipment. Saya akan pakai dalam ribuan ya, kalau misalnya kekecilan nanti di sini. Kemudian ada liabilitas, kemudian ada B capital, ada D capital, ada O. Oke, di sini cash-nya adalah ini saldo. Ini saya garis ya. Ini saya garis. Cash-nya adalah 10, AR-nya adalah 40, inventory-nya 30, equipment-nya 60, liabilitasnya ini saya pakai positif semua, 18, 45, 27, 50. Okay. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Kemudian yang pertama ya. Yang pertama di sini 70% receivable collected. AR collected 70%-nya, berarti 70% dikalikan 40, 28.000 tambah 28.000 dikurangi 28.000. Kemudian inventory sold di sini dengan book value 15 terjual 10 tambah 10 dikurangi 15, artinya ada loss. Loss-nya 5 itu akan kita alokasikan menggunakan 442 di sini. 442. Oke, 442 di sini. Berarti nanti 4/10 ya dikalikan dengan 5 berarti 2 dan 1. Berarti di sini nanti dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 1. Oke, kemudian kita garis. Di sini menjadi 48
Kemudian di sini menjadi di sininya minus 15-nya di sini ya. Di sininya masih 12. Oke, di sininya masih 15, di sini 60, 18, 43, 25 dan 49. Kemudian kalau kita lihat utangnya 18. Kita punya cash 48, maka kita bisa bayar utangnya. Yang kedua, kita pay kreditor. Minus 18 minus 18. Kita garis lagi. Masih 30, 12, 15, 60, 0, 43, 25, 49. Masih ada sisa 30, maka kita akan bayar ke partner. 3 pay to partner. Minus 30, karena nggak ada batasannya ya, maka kita akan bayar semuanya 30. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini kan belum 442 di sini besarannya. Maka kalau tadi saya bilang, kalau bila belum sama proporsinya, ya belum sama proporsinya pada kapitalnya BDO di sini, ya, maka kita akan menggunakan save payment schedule. Ya, di sini saya bikin save payment schedule-nya di sini ya. Ini save payment schedule yang pertama. Oke. Saya pakai di sini tadi B, capital D, capital O. Saldonya 43, 25, 40. 43, 25, 49. 43, 25, 49. Oke. Pada saat kita membuat save payment, kita akan seolah-olah akan membagikan loss apabila non cash aset itu tidak terjual. Maka di sini ya, kita akan allocation potential loss. Potential loss-nya berapa? Yaitu dari non cash aset di sini, yaitu 12 tambah 15 tambah 60. 60 tambah 27, 87 di sini. 87.000. Kita bagi dengan 442. Maka yang B kita akan dapat 4 per 10 kalikan 87. Atau 0,4 dikalikan 87. 34.800 minus 34,8. Kemudian di sini juga minus 34,8. Yang terakhir 0,2 dikalikan 87. 17,4 minus 17,4. Oke, kita bagi. Ya, di sini akan ketemu 8.200. Kemudian di sini akan ketemu minus 9,8. Kemudian di sini akan ketemu 31,6. Di sini ada yang defisit, maka kita akan alokasikan. Allocation defisit D ke B dan ke O. Tadi di sini kan 4, 2. Berarti nanti untuk membaginya 4 dibagi dengan 6 dikalikan dengan 9,8. 4 dibagi 6 kalikan 9,8, yaitu sebesar 4 bagi 6 dikalikan 9,8, ketemu 6,533 ya di sini ya. Minus 6,533 ya. Di sini 9,8, di sini 2 per 6 dikalikan 9,8. 2 di sini ya. 2 per 6 kalikan 9,8 akan ketemu minus 3267. 3267. Oke. Kemudian kita garis lagi. Inilah allocation cash-nya. Sampai dengan dia positif semua, tidak ada yang negatif lagi, tidak ada yang defisit. Maka di sini akan ketemu 1,667, di sininya 0,
di sini akan ketemu 28333. Oleh karena itu, bagi 30-nya, ya 30 yang di sini, itu akan dialokasikan ke B, yaitu sebesar minus 1,667, dan di sini minus 28,33. Sehingga nanti kita akan bisa bagi, saldonya adalah di sini 0, 12, 15, 60, 0, 43 kurangi 1, 667, ketemu 41,333. Di sini tetap 25, di sini akan ketemu 20,667. Di sini juga belum 442, berarti masih belum sama. Maka kita akan menggunakan save payment berikutnya. Yang nomor 4, yang berikutnya di sini equipment terjual 50. Sold equipment tambah 50.000 minus 60, berarti ada kerugian 10 kan. Loss 10 kita bagi dengan 442. Jadi di sini minus 4 minus 4 minus 2. 50, 12, 15 di sini berarti 37,333. Di sininya 21, di sini 18,667. Kemudian yang kelima, ya, kita akan pay partner. Ya, karena udah nggak ada utang kan, maka di sini minus 50. Kita baginya karena belum sama, belum 442, maka kita akan menggunakan save payment yang berikutnya. Save payment yang kedua, yaitu ada B, D, O dengan saldonya 37,333, 25, dan terakhirnya 21 ya. 21. Kemudian 18,667. 18,667. Oke. Ini saldo. Kemudian alokasi potential loss yaitu sebesar 12 tambah 15 ya. Berarti 27. Ya, 27 kita pakai alokasi 442, 0,4 dikalikan 27 ketemu 10,8. Ini 10,8 minus 10,8, dan terakhir 0,2 dikalikan 27 minus 5,4 minus 5,4. Ini akan ketemu berapa ya? 37.333 dikurangi 10.8, 26,533, 26,533, kemudian 21 dikurangi 10.8, 10,2, kemudian di sini 18.667 dikurangi 5.4, ketemu 13.267. Karena positif semua, maka di sini adalah alokasi cashnya. Cash. Oke, di sini kita akan kurangi minus 26,533, di sini dikurangi 10,2, di sini dikurangi 13,267, 13,267. Kemudian kita garis lagi, di sininya 0, masih 12, masih 15. Di sini sekarang 37.333 dikurangi 26 kurangi 533. 10,8 di sini 10,8. Kemudian 21 dikurangi 10.2. Ya. 21 dikurangi 10.2. 10,8, dan terakhir 18.667 dikurangi dengan 13.267, 5,4. Kalau kita lihat di sini, ini kan sudah 442 di sini.
Oke, ini sudah 442 nih. Oke, ini sudah 442. 4:4:2 dan dia sudah sesuai dengan pembagian awal 442. Oleh karena itu pada transaksi yang berikutnya di sini ya, sisa inventory terjual 10.000. Inventorinya di sini minus 15, di sininya tambah 10. Ini sell inventory ya. Ada minus 5 lagi, kita bagikan menjadi minus 22, minus 2, minus 1. Oke. Kita garis. Ya, di sini akan ketemu 8,8, di sini ketemu 8,8, di sini akan ketemu 4,4. Kemudian yang ketujuh, pay partner minus 10. Ini 10, ini 12, 0 ya. Minus 10. Kemudian dibagi berarti menggunakan 442. Dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 2. Langsung ya, tidak pakai save payment lagi karena dia sudah 442. Maka di sini 0, 12, 0, kemudian 4,4, 4,4 di sini 2, ini 4,8, 4,8 di sini 2,4. Nanti yang selanjutnya diselesaikan sampai dengan nanti 0 semua. Kemudian pada saat Anda bikin jurnal, sama seperti yang tadi. Ya, seperti yang di video pertama, yaitu simple liquidation. Jadi pada nomor 1 di sini AR collect ya, AR-nya di collect, berarti di sini nanti ada cash pada AR sebesar 28.000. Kemudian yang berikutnya ada penjualan inventory cash 10.000. Kemudian di sini ada inventorinya itu sebesar 15.000, berarti ada loss, maka akan dialokasikan ke capital B, DO ya. 2.000, 2.000 dan 1.000. Kemudian yang nomor 2 ya, maaf di sini. Yang nomor 2 kita lihat di sini inventorinya sudah, kemudian bayar kreditor 18, maka di sini akan ada liabilitas pada cash yaitu sebesar 18.000. Kemudian yang nomor 3 di sini ya, pay partner 30 hanya ada untuk capital B, capital O dan cash sebesar 30.000, dibayar 1.667 dan dibayar 28.333. Yang nomor 4 ya, sold equipment. Jadi sama tadi ya, equipmentnya ada cash 50.000, kemudian ada equipmentnya itu 60.000, kemudian lossnya dibagi capital B, DO ya, 4.000, 4.000 dan 2.000. Yang lainnya nanti dilanjutkan sendiri. Inilah cara membuat likuidasi persekutuan dengan menggunakan save payment method. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Ketemu lagi di bagian ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.